Halo semuanya, nama saya Owen. Di sini saya akan memberikan pembelajaran dengan topik restorasi Meiji. Kita lihat dari sebelum terjadinya restorasi Meiji. Keputusan Kesogunan Tokugawa yang akhirnya bersedia membuka pelabuhannya untuk berdagang dengan bangsa Barat dianggap sebagai sikap yang lemah bagi penduduk Jepang. Hal ini kemudian memunculkan rasa ketidakpercayaan pada kepemimpinan Kesogunan Tokugawa. Banyak penduduk Jepang yang kemudian menghendaki agar kepemimpinan Jepang dikembalikan kepada kaisar. Namun, sayangnya, kaisar Jepang yang memerintah pada waktu itu, yaitu Kaisar Komei, meninggal pada 30 Januari 1867. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh Kaisar Meiji yang bernama Mutsuhito. Pada era Kaisar Meiji inilah berlangsung pembaharuan atau modernisasi dalam segala bidang yang dikenal dengan restorasi Meiji. Namun, dalam pembelajaran ini kita akan membahas restorasi Meiji dalam bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, serta kemiliteran. Kesogunan Tokugawa berakhir pada 9 November 1867. Ketika Shogun Tokugawa ke-15 yang memiliki nama asli Tokugawa Yoshinobu menyerahkan hak kuasanya pada Kaisar Meiji. Kemudian, 10 hari kemudian, Tokugawa Yoshinobu resmi melepaskan kedudukannya sebagai kepala negara. Hal ini menandai sebagai awal dimulainya restorasi Meiji. Meskipun demikian, pendukung Kesogunan Tokugawa masih banyak, sehingga terjadi banyaknya peperangan antara kesogunan dengan kekaisaran. Puncaknya, pada Januari 1868, pecahnya perang yang bernama Perang Boshin. Perang ini berlangsung dengan pendukung kekaisaran dengan pendukung kesogunan. Dampak perang ini adalah tentara kekaisaran mengalahkan para pendukung kesogunan. Karena dianggap berbahaya, maka Kaisar Meiji akhirnya mencopot semua kekuasaan yang masih tersisa dari tangan Tokugawa Yoshinobu. Restorasi Meiji berawal dari kesadaran bahwa penduduk Jepang telah tertinggal dari peradaban dan teknologi bangsa Barat. Oleh karena itu, melalui restorasi Meiji, inilah Kaisar ingin mengangkat harkat dan derajat warga Jepang agar sejajar dengan bangsa Barat. Akan tetapi, Kaisar juga menghendaki agar bangsa Jepang tidak melupakan akar budayanya sendiri. Karena itulah, restorasi Meiji ini berlangsung dengan menggabungkan kemajuan teknologi dari Barat dengan nilai-nilai tradisional dari Timur. Untuk merespon visi tersebut, Kaisar kemudian mengirimkan misi diplomatik ke Amerika dan Eropa yang dipimpin oleh Iwakura Tonomi, yang kemudian diberi nama Misi Iwakura. Berikut 3 tujuan misi Iwakura. Yang pertama, mempresentasikan restorasi Meiji ke negara-negara Barat. Hal ini ditunjukkan agar negara Barat menjadi tahu bahwa Jepang sekarang terbuka dengan negara lainnya. Yang kedua, renegosiasi. Perjanjian dengan Amerika yang memberatkan Jepang, di mana Amerika bersedia bernegosiasi kembali perjanjian-perjanjian yang memberatkan Jepang pada dulu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem sosial dan ekonomi Barat yang berguna bagi modernisasi Jepang. Setelah mendapatkan laporan dari misi Iwakura, Kaisar kemudian menegaskan kembali beberapa bidang yang menjadi fokus dalam restorasi Meiji. Di antaranya ada dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Kaisar ingin mengadopsi sistem pemerintahan ala Barat, di mana sistem dalam pemerintahan Barat terdapat sistem demokrasi dengan parlemen-parlemen yang mengatur jalannya pemerintahan. Akan tetapi, karena di Jepang terdapat kerajaan dan kekaisaran, maka di Jepang berlaku dengan sistem monarki parlementer. Dalam sistem ini, kaisar tetap sebagai penguasa tertinggi negara, namun dalam menjalankan pemerintahan akan dibantu oleh Dewan Parlemen. Hal ini merupakan dampak restorasi Meiji dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Jepang kemudian membentuk Departemen Pengajaran pada tahun 1871. Setelah adanya departemen ini, pemerintah Jepang meniru sistem pendidikan Eropa. Kemudian, pemerintah Jepang mewajibkan beberapa hal, diantaranya wajib belajar dari anak berusia 6 tahun. Kemudian, ada hal yang terpenting dari restorasi Meiji dalam pendidikan, yaitu adanya pengiriman pelajar ke Eropa dan Amerika. Para pelajar yang dikirim ini diwajibkan untuk mempelajari hal-hal yang ada di negara barat sana,
seperti bidang ekonomi, kedokteran, dan teknik. Pelajar yang kembali dari luar negeri ditugaskan untuk aktif dalam pembangunan dan modernisasi Jepang. Karena hal ini, pada awal abad ke-20, masyarakat Jepang sudah bertransformasi menjadi masyarakat yang maju dan modern. Dengan mengadopsi sistem pendidikan ala Barat, Jepang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk berperan serta memajukan negara. Restorasi Meiji memiliki semangat pembaharuan untuk mengejar ketertinggalan dalam segala bidang dari bangsa Barat. Meskipun demikian, masyarakat Jepang juga tetap mempertahankan tradisi ketimuran yang ada dari mereka. Selain dampak restorasi Meiji dari bidang pemerintahan dan pendidikan, ada juga dari bidang ekonomi dan kemiliteran. Penduduk Jepang sangat memandang penting nilai uang dalam kehidupan. Karena itulah, setelah diberlakukannya restorasi Meiji, Jepang melakukan pembaruan secara besar-besaran dalam bidang ekonomi. Setelah berhasil membangun ekonomi Jepang, mengalokasikan sebagai pendapatannya negara untuk kepentingan militer. Akhirnya, Jepang bisa bertransformasi menjadi negara militer dan ekonomi yang kuat pada awal abad ke-20. Sebelum berlangsungnya restorasi Meiji, di Jepang terlebih dahulu mengalami kebijakan Sakoku, yaitu kebijakan isolasi pemerintahan tertutup yang dijalankan pada masa pemerintahan Kesogunan Tokugawa. Pada masa ini, Jepang menjaga kontak seminimal mungkin dengan bangsa lain. Karena itulah, untuk kepentingan ekonomi Jepang berusaha memenuhi sendiri kebutuhan ekonominya. Pada masa ini, sektor pertanian adalah sektor utama yang menopang perekonomian Jepang. Apabila ada perdagangan, yang terjadi adalah perdagangan antar daerah yang ada di Jepang dengan komoditas perdagangan beras dan tekstil. Selain itu, Kesogunan Tokugawa menetapkan pajak yang tinggi bagi kaum petani, maka tidak heran pada tahun 1739 terjadi pemberontakan petani menentang pajak tanah tersebut. Dari hal ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam bidang ekonomi ini, dalam pemerintahan Kesogunan Tokugawa, ekonomi tidak berkembang. Setelah itu, muncul restorasi Meiji yang kemudian Jepang membangun perekonomiannya. Selama restorasi Meiji, Jepang mencontoh pembangunan ekonomi di negara barat, seperti Inggris dan Amerika, yang sudah terbukti dalam negara industri modern. Oleh karena itulah, Jepang membangun pabrik-pabrik untuk kepentingan industri seperti pabrik senjata, pabrik galangan kapal, pabrik peleburan besi, dan pabrik pemintalan benang. Untuk membangun pabrik-pabrik ini, Jepang meningkatkan hasil produksi teh dan sutra untuk mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Setelah memiliki banyak uang, Jepang kemudian mendatangkan mesin-mesin modern untuk kepentingan produksi mereka. Puncaknya, pada tahun 1901, Jepang berhasil membangun pabrik baja yang pertama. Dengan adanya pabrik baja ini, maka terbentuklah sistem ekonomi modern ala Barat di negara Jepang. Jepang juga melibatkan pihak swasta dan nasional seperti perusahaan keluarga klan pengusaha samurai era Tokugawa yang sudah memiliki sumber daya manajemen, struktur, dan organisasi. Kemudian dari restorasi Meiji ini muncul perusahaan-perusahaan swasta nasional. Contohnya, perusahaan otomotif Jepang yang berdiri sejak 1870. Setelah mendengarkan penjelasan dari bidang ekonomi, sekarang kita akan menjelaskan dari bidang kemiliterannya. Kalian tahu slogan Fukoku Kyohai? Slogan Fukoku Kyohai artinya adalah negara kaya militer kuat. Setelah berhasil membangun ekonominya, Jepang juga membangun militernya. Kemudian, militer ini dibangun dengan meniru sistem militer ala Barat. Tidak heran, pada tahun 1873, dibentuklah Tentara Kesatuan Negara Jepang dengan Angkatan Darat yang mencontoh negara Jerman dan Angkatan Laut yang mencontoh negara Inggris. Kemudian, pembaharuan dalam bidang militer juga dirasakan atau berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Bagi masyarakat yang sudah berumur 20 tahun, diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Peserta wajib militer ini kemudian dikirimkan ke daerah perbatasan yang berbahaya dengan tujuan membangun mental perang mereka. Selain itu, Jepang menumbuhkan kembali semangat Bushido atau nilai-nilai satria era samurai
sebagai dasar kemiliteran Jepang. Dengan berbagai program tadi, akhirnya Jepang berhasil bertransformasi menjadi militer yang kuat, tangguh, dan modern pada awal abad ke-20. Restorasi Meiji telah berhasil merubah Jepang menjadi negara yang maju dan sejajar dengan negara-negara barat lainnya. Demikian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat.